Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rifani dengan NIM 291243272, mahasiswa SBM ITB Belemba PLN 72. Saya akan memaparkan terkait dengan perilaku konsumen terhadap tarif adjustment ini pada segmen residensial atau rumah tangga ya. Ada tiga sesi yang akan dipaparkan. Yang pertama ada introduction, kemudian ada analisis, dan ketiga kesimpulan. Untuk introduksinya, pertama kebijakan energi tarif ini memang sangat vital dalam membentuk konsumsi rumah tangga. Artinya konsumsi rumah tangga itu sangat bergantung pada listrik. Soalnya memang untuk listrik ini sudah menjadi barang konsumen, yang barang pokok yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari ya. Data yang saya angkat dalam paparan saya ini antara tahun 2020 dan sampai dengan 2024 untuk segmen household atau rumah tangga, di mana nanti kita akan menganalisa terkait dengan hubungan apakah tarif listrik itu jika berubah akan berdampak kepada perilaku konsumen pemakaiannya gitu ya. Ini data-data yang terkait dengan jumlah pelanggan saat ini dari tahun 2020 sampai dengan 2024, di mana dari 6 segmen bisnis atau clustering pelanggan PLN, ada industri, ada sosial, bisnis, dan PJU, dan konsumen dari pemerintah. Sebagian besar atau 88 sampai 90% itu pelanggan PLN itu di rumah tangga. Nah, untuk per tahunnya itu dia ada peningkatan atau pertumbuhan konsumen 3-4%. Ini memang rumah tangga, segmen rumah tangga ini memang menjadi penopang besar PLN dalam produksi dan pendapatannya gitu ya. Dan kemudian ini untuk tarif PLN dari tahun 2022 hingga 2024 memang tidak banyak perubahan. Dari R1 sampai R2 dan R3 di 2022 memang tidak ada perubahan. Namun di 2020 itu masih, untuk yang R2 dan R3 itu masih lebih rendah dibanding yang tahun 2022, 2023, dan 2024. Kemudian ini dari sisi statistik, data energi terjual per jenis tegangan, memang pertumbuhan energi terjualnya ini memang dia itu tumbuh tiap tahunnya antara 3-4%. Ini memang entah itu dari sisi konsumsinya atau dari ada tambahan pelanggan baru. Jadi memang ini terkaitan dengan yang slide sebelumnya tadi ya. Artinya penjualan ini naik dari sisi konsumsi dan ada kenaikan dari sisi penambahan pelanggan. Dan untuk sisi analisis, untuk chapter analisis,
seperti kita ketahui bahwa listrik itu punya inelastic demand, artinya perubahan harga dalam tarif itu hanya mempengaruhi sedikit saja dalam hal konsumsi listrik dari masing-masing segmen pelanggan ya. Karena memang listrik ini belum ada barang penggantinya gitu ya. Makanya dia seorang pelanggan itu nggak bisa mematikan lampu semua ya kalau memang harganya naik. Artinya mau harga itu naik atau turun, pelanggan tetap menggunakan listrik untuk menyalakan lampu. Nah, ini penjelasannya. Ada beberapa faktor yang bisa menjadikan listrik itu inelastis. Yang pertama, ya listrik sudah menjadi barang pokok untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian listrik ini belum ada barang penggantinya. Kemudian kalaupun pelanggan mau beralih ke luar PLN itu membutuhkan investasi yang sangat mahal gitu ya. Next. Nah, ini juga kaitannya dengan teori dari James Keynes bahwa perilaku konsumen juga bisa dijelaskan dari Y sama dengan C plus S plus I. Artinya jika pendapatan itu sama dengan jumlah konsumsi plus jumlah saving atau tabungan plus jumlah investment. Jadi jika pendapatan seorang pelanggan tetap, namun jika tarif atau tarif listriknya naik, maka konsumsi itu akan sedikit lebih turun dan konsumen akan lebih sayang duitnya digunakan untuk konsumsi. Jadi dia untuk lebih ke saving atau investment. Dan kesimpulannya, ini mungkin kesimpulan yang bisa diambil secara general gitu ya, bahwa tarif adjustment itu sangat berpengaruh terhadap perilaku pelanggan saat ini. Dengan segmen yang paling berdampak itu di segmen low and middle income segment. Perilaku ini bisa dilihat dari sisi rasionalnya, kemudian dari sisi emosional juga. Dari sisi rasional itu pelanggan jika tarifnya naik maka cenderung untuk melakukan efisiensi atau mengurangi konsumsi listrik, misalkan untuk kebutuhan nonton TV atau untuk menggunakan perangkat elektronik seperti mesin cuci itu lebih sedikit. Artinya mereka akan mencari alternatif lain seperti untuk laundry. Untuk mencuci dia melakukan laundry di luar gitu ya. Oleh karena itu maka peran pemerintah itu sangat penting agar konsumsi dan pendapatan dari masing-masing pelanggan itu tidak berpengaruh ke konsumsi secara agregat nasional. Karena kalau memang
konsumsi di sisi pelanggan itu berkurang, maka pendapatan negara pun akan berkurang dan artinya pertumbuhan ekonomi akan menurun gitu, atau growth-nya itu bahkan bisa minus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemaparan secara umum ini. Semoga dapat menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.